Muhammad Afifuddin SH, konten kreator YouTube Celoteh Bang Udin. Kepadanya disilakan. Selamat siang, rahayu untuk kita semua. Merdeka! Katanya merdeka, tapi negaranya masih digrogoti oleh para tikus-tikus Tuhan. Katanya merdeka, tapi segala kebijakan ditentukan oleh para pemuka agama. Mana kemerdekaan itu? Yang saya hormati dan saya muliakan, Syekh Al-Zaitun, Syekh Raden Panji Gumilang beserta keluarga, Umi dan juga Gus Eji yang senantiasa kita sering komunikasi. Kemudian kepada yang saya hormati Abi Halim selaku sekretaris dari YPI dan juga Sivitas Akademik Al-Zaitun, semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dalam lindungannya, dan jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Dalam satu surah ini saya menyikapi suatu tema yang katanya remontada, kebangkitan. Ini ada suatu polemik di negara kita. Kalau kita mau bangkit, ya, kita harus bangkit dulu daripada jajahan pemuka agama. Kita harus bangkit, gak bisa kita. Teman-teman ingat, beberapa hari yang lalu, anak bangsa kita membuat suatu film, Kiblat. Ini anak bangsa kita ingin maju dalam dunia perfilman, dibatasi oleh siapa? Majelis Ulama Indonesia. Gimana kita mau bangkit kalau masih ada sekelompok ulama yang mengganggu daripada negara kita? Gimana kita mau maju? Gimana mau kita bangkit? Kemudian, dalam hari yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan salam dari Profesor Imam Suprayogo. Beliau memohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini dan beliau mewakili dengan kedatangan putranya. Adapun putranya juga mewakilkan kepada saya. Menyikapi tadi masalah remontada kebangkitan, saya teringat suatu pernyataan dari Muhammad Abduh. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Kemuliaan Islam, kegemilangan Islam ditutupi oleh perilaku umat Islam sendiri. Umat Islam yang menjadikan ulama sebagaimana Tuhan, tikus-tikus jadikan Tuhan. Fatwa ulama dipegang teguh, sedangkan Al-Quran ditinggalkan. Saya dari awal membuat channel Celoteh Bung Udin itu termotivasi oleh Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa bung berasal dari rebung, yang artinya tunas bambu yang sedang bertumbuh. Itulah yang saya amini dan yang saya lakukan. Dan dalam beberapa konten saya terilhami oleh pernyataan dari Ibnu Khaldun, bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang membela kebenaran dari setiap gagasannya. Dan saya membela Syekh Panji Gumilang karena kebenaran dari gagasannya. Satu hal yang bikin saya menarik daripada Al-Zaitun, yaitu adalah songkok. Songkok Al-Zaitun saya bikin menarik. Kalau kata Imam Mujtahid Mutlak, Imam Abu Hanifah, ini dilambangkan sebagai al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Tapi saya nggak suka itu. Saya menggunakan kalimat yaitu al-Indonesia ya'lu wa la yu'la alai. Bahwa Indonesia mulia dan tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Indonesia.
Untuk kita bangkit tadi, kita wajib bangkit dari agama, bangun dari agama. Jangan mau kita beragama dengan perbudakan, beragama dengan fatwa-fatwa yang tidak selaras dengan Al-Quran. Kita harus bangkit, kita punya akal, merdeka ruh, merdeka jiwa, merdeka fikir, merdeka ilmu. Bangkit dari agama dahulu, kita bangkitkan dulu. Kenapa? Karena banyak potensi-potensi para pemuda, para anak bangsa dihalangi oleh para pemuka agama. Kemudian kita bangkit dari pendidikan yang sebagaimana direncanakan oleh Syekh Panji Gumilang. Bangkit dari pendidikan, bahkan sampai Syekh Panji Gumilang ilmu. Tapi Kairo adalah pusatnya ilmu. Itu perkataan Muhammad Abduh. Maka di sini saya, Muhammad Afifuddin Ansori, akan menyatakan bahwa Makkah itu hanya tempat ibadah. Jakarta itu hanya ibu kota. Tapi tempatnya ilmu, kiblatnya ilmu ada di Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Al Zaitun. Itu dibuktikan dengan apa? Pendirian Masjid Rahmatan lil Alamin. Begitu. Sehingga Syekh Panji Gumilang ingin menjadikan bahwa Al Zaitun adalah kiblat untuk para pencari ilmu saat ini. Kalau dahulu Al Azhar, sekarang diganti kepada Al Zaitun. Karena di Kairo sudah banyak orang-orang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah. Kemudian kita juga harus bangkit daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jujur, saya sebagai orang luar yang tidak pernah mondok di pondok pesantren Al Zaitun ataupun bersekolah di Al Zaitun, sangat miris ketika melihat para simpatisan, alumni atau bahkan santri, mahasiswa diam 1000 bahasa ketika Syekh Panji Gumilang dibegitukan sedemikian rupa. Sakit hati saya. Bagaimanapun Syekh Panji Gumilang adalah senior saya di HMI. Bisa-bisanya begitu. Jadi tolong, mari kita bergerak melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita suarakan kebenaran terkait Syekh Panji Gumilang. Jangan kita diamkan. Maka dari itu, Ma'had Al Zaitun harus maju dalam bidang teknologi informatika. Jika Syekh Panji Gumilang menggunakan berdikari dalam ekonomi, maka putra daripada Prof. Imam Suprayogo adalah seseorang yang berdikari dalam teknologi. Beliau mampu menciptakan beberapa aplikasi yang dimana nantinya dapat disinergikan dengan Ma'had Al Zaitun. Kemudian yang terakhir, agar tidak terlalu panjang, bahwa kita wajib bangkit. Kita wajib bangkit dengan apa? Dengan kita sadar dalam beragama. Sudah betulkah agama kita? Jangan-jangan agama kita ini hanya turunan bapak ibu kita Islam, atau kakek nenek kita Islam, atau karena apa? Bapaknya kiai. Enggak gitu. Kita beragama harus sadar. Jika kita hanya menjual slogan-slogan, label-label agama, maka tukar saja Islam dengan simbol agama lain. Enggak perlu begitu. Kemudian setelah kita merdeka dalam beragama, kita wajib berani menyuarakan apa yang kita rasakan adalah suatu kebenaran. Gak perlu takut. Untuk apa kita takut menyuarakan kebenaran? Setelah kita berani menyuarakannya, maka raihlah kemajuan kita dengan ilmu teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Jika tadi daripada Pak Kiai menyatakan bahwa barang siapa yang diberkahi oleh Allah maka akan dipahamkan dengan ilmu agama. Mohon maaf, saya tidak setuju. Pemisahan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan itu sangat amat jauh. Bagi saya semua ilmu adalah agama. Bahkan ilmu pengetahuan adalah agama. Oleh karena itu kita kalau mau bangkit, jangan lagi membeda-bedakan ilmu. Baik itu ilmu Al-Quran, ilmu agama ataupun ilmu barat dan sebagainya. Itu satu rumpun, tujuannya sama. Untuk memuliakan manusia, untuk mencerdaskan manusia. Dan itulah tujuan agama. Jadi mohon maaf, saya banyak menolak beberapa pernyataan hadis-hadis lain sebagainya terkait ilmu agama. Mohon maaf.
karena bagi saya tidak selaras dengan akal pikiran saya. Kemudian mari kita bersatu bersama untuk menuju Indonesia gemilang. Itu tidak bisa kita capai secara sendiri-sendiri atau bahkan secara syekh melakukan perjuangan sendiri, itu tidak akan bisa dicapai. Tapi kita wajib bersama, wajib bersatu padu. Oke? Yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ya'lu wa la yu'la alai, yang dimana kita harus menjadikan bahwa Indonesia adalah persatuan kita, bukan karena agama, tapi Indonesia itu lebih mulia dari agama. Oleh karena itu, tolong jangan jadikan agama sebagai pemecah belah, jangan jadikan agama sebagai pemisah kerukunan di antara kita. Tapi jadikan agama sebagai ruh dalam diri kita untuk bertindak berperilaku dalam kehidupan bernegara. Yang paling penting adalah Indonesia. Yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang, Indonesia tanah suci. Tanah suci itulah yang wajib kita bela, wajib kita kembangkan bersama tanpa melihat apapun agamamu, apapun rasmu. Mari kita bersama membangun bangsa Indonesia. Bangkit, ya, tolong jangan kita jadikan sebagai pemisah. Gitu saja dari saya, semoga dapat dipahami. Tidak usah terlalu panjang karena juga jam waktu makan siang. Karena saya dari Nahdlatul Ulama, maka saya menyampaikan salam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Dikarenakan saya dekat dengan orang-orang Muhammadiyah, saya menyampaikan salam fastabiqul khairat. Dikarenakan saya kejawen, saya menyampaikan rahayu untuk kita semua. Dikarenakan saya membela Al Zaitun, merdeka untuk kita semua.